Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kabar terbaru. Ini terkait dengan ormas terbesar, ya, ormas Islam terbesar di Indonesia, dari PBNU. Ya. Sepertinya PBNU ini sudah memberikan pernyataan resmi, menyatakan bahwasanya Ba'alawi itu diakui oleh PBNU sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kami dapatkan dari channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU telah mengeluarkan surat resmi berupa instruksi kepada semua jajaran pengurus NU dan warga Nahdliyin terkait dengan organisasi PWI Laskar Sabilillah dan kajian tentang nasab Bani Ba'alawi. Muncul pertanyaan, benarkah PBNU telah menolak PWI Laskar Sabilillah dan PBNU mendukung Bani Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanda tanya yang banyak. Baik, untuk menjawab ini, coba kita simak cuplikan keputusan yang sempat saya baca. Yakni di poin yang keempat, di sini dituliskan setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan tafarruq dan mendamaikan pertentangan islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS maupun organisasi yang berseberangan dengan PWI LS. Jadi sini ada diksi yang benar-benar jelas agar pengurus NU dan kader NU tidak ikut serta. Tidak ikut serta dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kalau sampai di sini masih sangat normatif. Lantas kemudian secara spesifik PBNU menyebut seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Berarti surat ini telah mengidentifikasikan bahwasanya perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabilillah disebut oleh PBNU sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Catat sampai di sini. Jadi terkait dengan ini saya ingin bersikap. Pertama, ada yang nanya sama saya, benarkah PBNU hari ini telah memberikan dukungan resmi kepada Bani Ba'alawi? Artinya surat ini dimungkinkan merupakan bentuk sikap resmi PBNU untuk mendukung Bani Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertanyaannya sedemikian rupa, saya tidak berani memastikan. Nah, seandainya bisa dipahami sedemikian rupa, seandainya misalnya PBNU bersedia mengkonfirmasi, ini adalah salah satu bentuk sikap bahwasanya PBNU mendukung Bani Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti PBNU punya tanggung jawab yang sama dengan para habaib untuk menjelaskan keabsahan nasab Ba'alawi. Dari hari ini hingga hari-hari yang akan datang, pengurus PBNU, ulama-ulama yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama punya kewajiban normatif, punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan nasab Ba'alawi. Jadi dalam konteks ini bukan cuman Rabitatul Alawiyah, bukan cuman para habaib, tapi PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat Nahdliyin bahwasanya Ba'alawi ini benar-benar keturunan Nabi. PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan keabsahan nasab ini berdasarkan
ketentuan studi kitab nasab, histori, bahkan sampai kepada tes DNA untuk mendukung pembuktian Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Dan ini seandainya, saya dalam bicara seandainya ini, seandainya PBNU memang mengarah kepada mendukung sepenuhnya Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, maka PBNU hari ini dibebani tanggung jawab lebih, yakni membantu Rabitatul Alawiyah untuk membuktikan bahwasanya Bani Ba'alwi di Indonesia ini merupakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa muncul desakan sedemikian rupa? Karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masyarakat Muslim, umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, kami semua punya legal standing. Kami semua punya hak untuk mempertanyakan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka kami berhak mempertanyakan buktinya apa kalau antum adalah anak cucu Nabi. Karena tidak mungkin kemudian kita menerima taken for granted, menerima tanpa kritik, taklid begitu saja dengan sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Apalagi ini tidak main-main loh. Ini mencantol nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mencangkok nasab mulia, Said dan Syarif, keturunan Nabi. Maka karena ini tidak main-main, siapapun yang mengaku-ngaku dan yang mendukung pengakuan tersebut punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Kalau tidak, ini akan benar-benar membebani umat. Ya, kaum muslimin, itu tadi video dari Ustadz Suparman Abdul Karim. Ya, versi fullnya silahkan dilihat di channel beliau, ya, channel Ustadz Suparman Abdul Karim. Dan sebenarnya ya tidak mengherankan lah ya kalau PBNU kemudian mengeluarkan statement yang seperti itu. Karena jauh sebelum statement itu keluar, Ketua PBNU sudah menyatakan di dalam pidatonya bahwa Ba'alawi itu sudah diakui dari dulu sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan jamaahnya yang bodoh-bodoh itu nggak boleh protes, manut saja katanya. Wadul azam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya Sawadul Azam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Nah, kaum muslimin, ya itu pernyataan dari Ketua PBNU sejak lama, kaum muslimin, ya. Memang mereka sudah menetapkan bahwa Ba'alawi itu diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan jamaahnya disuruh ikut saja. Orang-orang bodoh nggak usah tanya kitab catatan nasab, nggak usah tanya dalil. Ya, memang dari dulu PBNU juga seperti itu. Ya, orang goblok nggak usah tanya dalil, ikut saja. Dalilnya apa? Dalilnya kiai. Pokoknya kalau kiai sudah ngomong A, ya ikut A. Kiai ngomong B, ikut B, nggak usah protes, nanti kualat. Dan doktrin-doktrin yang seperti itu ya mereka dapatkan dari Ba'alawi. Kalau Ba'alawi kan mengatakan nggak boleh protes Habib, ya, nggak boleh kritik Habib. Kalau kritik Habib sama dengan iblis. Jadi ya nggak mengherankan lah kalau PBNU mengeluarkan statement seperti yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Karena memang isinya kebanyakan kiai-kiainya ya persis dengan Ba'alawi, pakai faham feodalisme, ya. Santri-santri mereka itu ya didoktrin sebagaimana doktrinnya para KB Ba'alawi kepada para mukibbin. Ya, coba lihat santri-santri yang sampai cium-cium kakinya kiai, santri-santri yang ngalap barokah, minum bekas kiai, cium bekas telapak kaki kiai, kemudian sampai bisa melakukan ya, aksi-aksi yang tercela, ya.
kiai menggagahi santrinya, ya, menggagahi santriwatinya, mengsotomi santrinya. Ya mereka pakai doktrin-doktrin sebagaimana doktrin-doktrin yang dipakai oleh Ba'alawi. Jadi ya sepertinya mustahil lah kalau mereka menentang Ba'alawi, mustahil. Ya, karena sistem atau cara beragamanya ya mengadopsi Ba'alawi. Ya, jadi mustahil mereka menentang Ba'alawi, itu mustahil. Apalagi sampai menentang doktrin-doktrin yang ditanamkan oleh Ba'alawi kepada para mukibbin, karena doktrin-doktrinnya dipakai oleh mereka juga. Makanya kalau orang-orang yang memiliki akal sehat dan kewarasan, orang-orang yang cerdas itu akan meninggalkan ormas itu, kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.